Salam sejahtera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di video pembelajaran mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya Rizky Yuda sebagai dosen pengampu di mata kuliah ini. Pada materi ketiga ini, kita akan berbicara atau mendefinisikan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai materi ketiga ini. Jadi, kita berangkat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia itu sebenarnya bisa kita lihat ya, itu kita bisa temukan dalam berbagai instrumen internasional berupa perjanjian internasional dan juga bagaimana diaplikasikannya itu ke dalam hal-hal yang lebih luas. Jadi dalam konteks hak asasi manusia ada banyak sekali instrumen HAM internasional gitu ya. Misalnya ada International Covenant on Civil and Political Rights, misalnya habis itu ada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ada Convention Against Torture, habis itu ada konvensi on the elimination of all this form of discrimination against women. Ada banyak sekali instrumen HAM internasional dan di sana sebenarnya terkandung banyak sekali prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Nanti teman-teman bisa setelah di video ini bisa melihat beberapa kovenan tadi untuk coba dilihat gitu ya terkait prinsip-prinsipnya. Tapi pada dasarnya prinsip-prinsip yang ditemui di berbagai instrumen HAM internasional dan perjanjian internasional tersebut pada akhirnya itu diaplikasikan ke hal-hal lebih luas dalam kehidupan bernegara. Misalnya gini, ada prinsip-prinsip seperti prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, kewajiban negara, dan banyak prinsip lainnya yang dimana dia dibebankan kepada negara. Jadi ini kata kuncinya, bahwa hal-hal ini dibebankan kepada negara untuk melindungi hak kita semua nih sebagai warga negara atau sebagai orang yang berada di jurisdiksi negara untuk dilindungi haknya. Jadi pertama prinsip itu ada banyak prinsip, tapi satu hal yang penting untuk digarisbawahi bahwa ini dibebankan kepada negara untuk memastikan keterlangsungan terkait kewajiban ya, terkait pemenuhan dan lain-lainnya gitu. Jadi ini nanti kita akan bahas tuh beberapa prinsip dan banyak prinsip hak asasi manusia di video kali ini. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan. Jadi prinsip kesetaraan itu sebenarnya dia mensyaratkan, pada intinya gini, dia mensyaratkan adanya perlakuan yang sama pada situasi yang sama dan harus diberlakukan dengan sama gitu ya. Jadi tidak peduli dengan apa latar belakangnya, dia siapa, lalu bagaimana dia di gender apa, lalu bagaimana apa yang sudah dilakukan, apapun itu. Jadi dalam konteks prinsip kesetaraan hak asasi manusia itu dia mensyaratkan hal-hal tersebut. Tentu saja akan ada perdebatan mengenai kesetaraan, tapi pada dasarnya dia harus dipenuhi hak asasi manusia itu tanpa melihat hal-hal di belakangnya. Jadi setiap orang, misalnya contohnya gini, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, tidak peduli dia siapa, terlepas dari warna kulitnya, dari rasnya, dari sukunya dan lain-lain. Jadi setiap orang berhak untuk hidup. Jadi dia nggak bisa tuh semena-mena tiba-tiba dibunuh gitu. Itu tidak bisa diberlakukan dalam prinsip hak asasi manusia. Perlu dipahami bahwa kesetaraan dari hak asasi manusia itu ada situasi lain yang namanya affirmative action atau tindakan afirmatif. Artinya gini, kita harus pahami bahwa tidak setiap orang itu berasal dari posisi yang sama. Dia ada kalanya orang tersebut tidak berada pada garis start yang sama. Mungkin dia lebih jauh lagi atau dia menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Masalah muncul ketika permasalahan dia gitu ya, yang dimana garis startnya lebih jauh dan dia punya masalahnya sendiri gitu, disamakan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip punya start yang normal dalam tanda kutip. Jadi misalnya gini contohnya, ketika ada seseorang dengan difabel atau different ability gitu, lalu dia yang kebetulan tidak bisa memiliki keterbatasan dalam penglihatan, maka tidak bisa disamakan dengan orang yang punya penglihatan seperti orang pada kebanyakan. Maka muncullah tindakan affirmative action yang dia harus diberikan sebuah start yang berbeda. Biar apa? Ya ini biar prinsip kesetaraan. Jadi harus ada pemberian hak atau pemenuhan hal-hal untuk dalam konteks kebutuhan dirinya. Makanya kalau ditemui ada beberapa peraturan yang membuat misalnya perempuan di ranah politik harus ada minimal gitu ya, setiap partai politik misalnya itu memastikan, karena situasi memang perempuan ada di posisi yang sulit gitu di sebuah negara, terus juga ada terkait budaya patriarki dan lain-lain. Makanya muncul tindakan afirmatif. Dan ini tidak bisa
tidak bisa dipisahkan dari prinsip kesetaraan itu sendiri, dari affirmative action ini. Lalu ada prinsip selanjutnya, yaitu non-diskriminasi. Artinya dia tidak boleh ya, hak asasi manusia ini harus diberikan kepada setiap orang, dan dia tidak boleh diskriminasi. Kita berkenalan dengan istilah diskriminasi. Diskriminasi itu adalah salah satu bagian dari yang mengganggu prinsip kesetaraan, yang dimana dia tindakannya itu dia benar-benar meminggirkan orang gitu, orang perorangan. Lalu pemberian atau pembatasan dari pemberian hak itu dia tidak bisa benar-benar dibatasi tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu diskriminasi itu ada dua, yaitu diskriminasi langsung, yaitu di mana kita bisa lihat lah, misalnya ada orang yang sedang beribadah diganggu, lalu ada orang yang sedang menyampaikan pendapat secara di muka umum lalu dibubarkan dengan paksa. Itu diskriminasi langsung sebenarnya, bisa terlihat. Yang kedua ada diskriminasi tidak langsung. Jadi diskriminasinya dilakukan itu dengan cara-cara yang dalam tanda kutip konstitusional atau sesuai dengan ketentuan hukum dalam tanda kutip. Misalnya gini, dibuat sebuah peraturan yang untuk mendiskriminasi orang lain. Misalnya dibuat sebuah peraturan di mana orang tertentu dilarang menggunakan warna tertentu misalnya. Itu kan muncul pertanyaan, kenapa harus diatur sampai warna baju. Nah, tapi karena ini diatur dalam sebuah ketentuan peraturan undang-undang, kita tidak punya pilihan untuk mengikutinya. Nah, ini bentuk diskriminasi tidak langsung, karena dia dilakukan dengan cara-cara yang ketentuan hukum, dan seakan-akan ini bentuk penegakan hukum, padahal ini diskriminasi. Ya, jadi itu adalah prinsip non-diskriminasi tadi. Yang kedua soal indivisible dan interdependence. Jadi dalam konteks dan bentuk-bentuk hak asasi manusia, dia dikenal dengan saling berkaitan dan saling membutuhkan. Jadi dia indivisible, saling berkaitan, dan saling membutuhkan interdependence. Artinya apa? Bahwa satu hak, bentuk-bentuk hak lain itu dia saling berkaitan dan dia saling membutuhkan. Jadi nggak bisa tuh kalau seandainya sudah diberikan hak ini, maka hak ini bisa dicabut. Jadi kayak karena Anda sudah hidup, maka Anda boleh diperlakukan dengan semena-mena. Jadi nggak kayak begitu konsep hak asasi manusia. Ini bukan sebuah hal kontraktual gitu yang ini diambil, yang itu tidak diambil gitu ya. Ini bukan hal yang demikian gitu. Jadi kalau orang hidup ya dia berhak juga atas pekerjaan layak. Ketika dia bekerja yang layak, dia berhak juga atas gaji yang layak juga gitu. Ketika dia harus lembur, maka dia harus dibayar. Nah, artinya itu adalah bentuk dari indivisible dan interdependence dalam konteks hak asasi manusia. Dia saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Tuh, selanjutnya, ini sebenarnya masih banyak prinsip lainnya, tapi ini beberapa contoh. Sisanya nanti teman-teman atau orang yang menonton bisa melihat lebih jauh soal prinsip. Ada banyak sekali prinsip hak asasi manusia. Yang terakhir, saya pilih prinsip ini karena cukup penting ya, bagaimana pendefinisian posisi negara dalam konteks hak asasi manusia. Negara itu berkewajiban untuk 3. Yang pertama, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Karena negara diposisikan sebagai duty bearer atau pihak yang memegang kewajiban gitu ya. Jadi yang pertama kita menghormati dulu. Artinya dalam konteks tertentu negara dilarang untuk melakukan intervensi. Ada kalanya negara tidak boleh masuk dalam hal ini adalah untuk menghormati hak asasi manusia. Contohnya apa? Ketika seseorang punya keyakinan akan sesuatu, maka negara nggak boleh ngatur-ngatur. Ketika meyakini agama tertentu, kepercayaan tertentu, negara tidak boleh mengatur dalam konteks meyakini, gitu ya. Belum pada konteks mengajak orang untuk ikut keyakinan dia. Itu bentuk menghormati. Yang kedua, melindungi. Negara wajib melindungi. Dalam hal ini contoh salah satunya adalah membuat peraturan perundang-undangan untuk memastikan hukum itu dijalankan. Misalnya, setiap orang dilarang untuk mencuri, dibuat ketentuan hukumnya agar kita semua tidak kehilangan harta benda kita. Nah, itu bentuk bagaimana negara melindungi. Yang terakhir, memenuhi. Bagaimana negara itu harus memenuhi hak asasi manusia. Contohnya bagaimana negara menyediakan pendidikan, gitu. Misalnya pendidikan yang inklusif, pendidikan yang yang untuk setiap orang, walaupun orang yang kesulitan secara ekonomi dan lain-lain. Itu bentuk pemenuhan kewajiban negara. Jadi itu teman-teman dan setiap orang yang menonton, beberapa prinsip dari hak asasi manusia yang coba saya angkat. Tadi masih ada banyak lagi, silakan bisa dieksplor lebih jauh. Tapi untuk sekarang, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya.